Bab 2451. Aku hanya sebuah pedang. Raja akhirat menatap Mileye dan lainnya dengan ekspresi muram. Dia benar-benar kesal dengan Mileye, tetapi setelah melihat kekuatan gumpalan energi pedang, dia benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Mileye lagi. Gumpalan energi pedang saja sudah sangat menakutkan, seberapa menakutkan kekuatan orang yang menggunakannya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dirinya lawan. Pada saat ini, Mileye di samping tiba-tiba berkata, "Nona Xin, ayo pergi." Nona Xin. Karena apa yang baru saja terjadi, hubungan keduanya menjadi lebih dekat. Mengenai perubahan panggilan dari Mileye, Cynthia Zhou hanya meliriknya dan tidak banyak bicara. Keduanya pergi. Pada saat ini, Raja Akhirat tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tidak menginginkan buku alam semesta?" Mileye menoleh dan melirik Raja Akhirat. Seorang kultivator pedang dengan memiliki pedang saja sudah cukup, untuk apa memiliki buku alam semesta? Semua benda luar untukku adalah pengganggu. Tidak memerlukan beda luar. Raja Akhirat menatap Mileye, "Lalu kenapa kamu menggunakan pedang itu di tanganmu?" Mileye memandangi pedang biru gaib di tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu aku menggunakannya karena itu adalah pedang dewa?" "Tidak, alasan aku menggunakannya, karena itu diciptakan oleh Lydia. Yang kuhargai bukanlah kemampuannya yang spesial, tapi cinta yang dimiliki Lydia untukku." Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Cynthia Zhou. "Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan ini?" Cynthia Zhou berkedip, "Apakah kamu percaya?" Sebuah pertanyaan dengan dua makna. Mileye mengangguk, "Ini, kamu bisa mempercayainya?" Cynthia Zhou segera mengangguk, "Aku percaya, seorang jenius yang mengerikan seperti kamu, seorang kultivator pedang dan juga berasal dari keluarga terkenal, bagaimana mungkin bisa berbohong?" Mileye mendekati Cynthia Zhou dan berkata dengan lembut, "Apakah ini bertentangan dengan keinginanmu?" Cynthia Zhou berkedip, matanya besar dan cerah, "Tidak apa-apa, sepertinya aku sudah terbiasa." Mileye. Di dalam tubuh Mileye, menara kecil menghela napas. Majikan muda akhirnya bertemu dengan seseorang yang bersedia menemaninya berpura-pura hebat. Pada saat ini, Kaisar Akhirat tiba-tiba berkata, "Anak muda, aku harap kamu tidak melakukan sesuatu dengan emosi, apalagi buku alam semesta sangat berharga. Jika kamu tidak mengetahuinya, kamu dapat bertanya kepada gadis di sampingmu." Mileye menoleh untuk melihat Kaisar Akhirat, "Siapa yang membuat buku alam semesta?" Kaisar Akhirat sedikit mengernyit, "Mengapa kamu menanyakan ini?" Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah buku orang yang menciptakan alam semesta bisa menerima pedang dari kakakku?" Kaisar Akhirat menyipitkan matanya sedikit dan tidak berbicara. Mileye tidak berbicara lagi, dia membawa Cynthia Zhou dan berbalik untuk pergi. Di arena, Kaisar Akhirat tidak berbicara lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di samping Kaisar Akhirat dan lelaki tua itu memandangi Mileye yang pergi ke kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, "Tanpa dia, kita juga bisa memasuki ruang waktu." Kaisar Akhirat menggelengkan kepalanya, harganya terlalu mahal. Kemudian, dia memandang Mileye di kejauhan dan berkata dengan pelan, "Pedang di tangannya dapat menahan ruang waktu. Dengan pedang itu, kita dapat memasukinya tanpa mengorbankan siapapun." Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Pemuda ini seperti dewa dan dengan sering berhubungan dengannya aku rasa kamu akan muntah darah." Setelah hening sejenak, Kaisar Akhirat berkata, "Dia akan berkompromi." Buku alam semesta. Alasan mengapa dia mengorbankan rakyat negeri Sangkyu karena negeri Sangkyu menemukan buku alam semesta,
namun dengan kekuatan negeri Sangkyu saat itu, tidak mungkin bisa memasuki ruang waktu. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengorbankan orang-orang di negara Sangkyu, memusatkan sumber daya mereka pada mereka dan menggunakan semua kekuatan seluruh negara untuk mempromosikan 49 orang ini. Dan tujuan mereka adalah ruang waktu itu. Ketika dia bangun tadi, dia terkejut menemukan bahwa pedang di Mileye dapat menahan ruang waktu. Bisakah pedang ini mematahkan kekuatan ruang waktu di alam ruang waktu? Menurutnya, ada peluang besar untuk itu. Karena orang di belakang Mileye sangat kuat. Di sisi lain, Mileye dan Cynthia Zhou kembali ke klan Zhou dan setelah tiba di klan Zhou, Mileye langsung mulai pelatihan tertutup. Mileye duduk bersila di tanah, matanya sedikit tertutup. Duduk selama beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak berlatih, hanya duduk seperti itu. Menara kecil mau tidak mau berkata, "Majikan muda, apakah kamu terpukul?" Mileye menggelengkan kepalanya. Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Majikan muda, jangan terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Kaisar Akhirat. Jika tidak bisa, ayo kita kembali ke alam semesta 5 dimensi atau menemukan kepercayaan diri di kota Kinceng." Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Menara kecil berkata, "Iramanya terlalu cepat dan jika kamu tidak sanggup, ini normal." Mileye berkata dengan pelan, "Menara kecil, aku rasa apa yang dikatakan Kaisar Akhirat benar. Sejujurnya, tanpa ayah dan Lydia, aku benar-benar bukan apa-apa." Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum pahit. "Aku selalu mengatakan bahwa aku tidak ingin terlalu bergantung pada Lydia dan ayah, tetapi sebenarnya seringkali, Lydia dan ayahlah yang membantuku memecahkan masalah." Menara kecil berkata, "Masih ada beberapa nasib baik. Nasib baik itu sebenarnya antara Tuan dan Kak Destiny, seperti Kak Cynthia Zhou. Alasan mengapa dia sangat membantu majikan muda, mungkin juga karena melihat orang di belakangmu, bukan diri kamu sendiri." Mileye mengangguk, "Seharusnya begitu." Menara kecil berkata, "Lebih percaya dirilah, hilangkan kata seharusnya." Mileye. Menara kecil melanjutkan, "Ada pertanyaan lain, majikan muda, kekuatan kamu saat ini didasarkan pada pedang biru gaib. Jika kamu tidak memiliki pedang biru gaib, kekuatanmu seharusnya kurang dari setengahnya. Dan jika tidak ada aku, kamu akan menjadi seorang kultivator normal." Berbicara tentang ini, menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Majikan muda, aku tiba-tiba menemukan bahwa tanpa bantuan majikan dan Kak Destiny, kamu benar-benar tidak berguna." Mileye. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Tidak juga, majikan muda, kamu berkulit tebal." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak marah. Karena apa yang dikatakan menara kecil itu benar. Mileye menatap pedang biru gaib di tangannya. Tanpa pedang biru gaib, dia tidak akan bisa melakukan tebasan masa depan dengan satu pedang. Dan jika dia tidak bisa mengeksekusi tebasan masa depan dengan satu pedang, dia akan menjadi lemah seperti semut di depan master alam gaib. Dan jika tidak ada menara kecil, bahkan jika dia memiliki pedang biru gaib, dia tidak akan bisa berlatih secepat itu. Mileye tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Dirinya adalah seorang kultivator pedang. Dirinya menciptakan satu tebasan masa depan dan satu pedang merenggut masa depan sendiri. Namun, tanpa pedang biru gaib, dia tidak dapat melakukan kedua teknik pedang ini. Betapa ironisnya ini. Pedangnya yang kuat, atau orangnya yang kuat. Jelas, itu adalah pedangnya yang kuat. Karena jika dirinya memberi Cynthia Zhou pedang biru gaib, dia juga bisa melakukannya dengan mudah. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda,
kamu juga jangan berpikir terlalu ekstrim. Mereka semua adalah monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Kamu juga tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mileye menggelengkan kepalanya. Selama bertahun-tahun, aku telah menggunakan alasan ini untuk menghibur diriku sendiri. Kemudian membiarkan diriku mengandalkan Lydia dan ayah untuk membuat diriku merasa nyaman. Menara kecil berkata dengan suara yang dalam, "Majikan muda, idemu ini tidak salah, tetapi ada hal lain yang belum kamu pikirkan. Aku pikir jika kamu tidak mengetahui masalah ini, kamu akan selalu menjadi adik laki-laki." Mileye sedikit penasaran, "Apa?" Menara kecil berkata, "Kamu berada di alam semesta dunia 6. Apakah kamu adalah eksistensi yang tak terkalahkan di sana?" Mileye mengangguk. Menara kecil berkata, "Tapi setelah kamu datang ke alam semesta ini, kamu menjadi adik. Seperti anak kecil yang memiliki prestasi sangat baik di desa, tapi begitu keluar dari desa ke kota, dia mungkin bukan yang nomor 1, tapi di 10 besar. Dan ketika dia meninggalkan kota dan pergi ke kota, dia bahkan mungkin tidak masuk 10 besar. Dan ketika dia meninggalkan kota, setelah pergi ke kota paling makmur di negara mereka, dia bahkan mungkin tidak dianggap biasa-biasa saja. Dan melihat seluruh dunia, dia bahkan mungkin tidak dianggap biasa." Mileye terdiam. Menara kecil berkata, "Apa masalah terbesar sekarang? Itu karena kamu tidak pernah tahu tingkat apa kekuatan tempur dari alam semesta berikutnya dan tingkatan alam omong kosong ini telah runtuh. Jika kamu berjuang di dalam aturannya, kamu akan selalu menjadi adik laki-laki. Kenapa? Karena setelah kamu tak terkalahkan di alam semesta ini, begitu kamu tiba di alam semesta berikutnya, kamu akan menemukan, oh sial, semua tingkatan alam sebelumnya telah ditumbangkan dan muncul tingkatan alam baru. Kemudian di depan tingkatan alam ini, kamu menjadi adik lagi." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa hal-hal ini terjadi?" Menara kecil melanjutkan, "Aku sudah mempelajarinya begitu lama dan aku pikir hanya ada 2 kemungkinan untuk situasi ini. Pertama adalah kamu berjalan terlalu cepat dan kamu terus bergerak maju sebelum bisa menstabilkan sepenuhnya, masuk ke alam semesta berikutnya. Ini seperti belajar di Bima Sakti. Jika kita tidak menyelesaikan kelas 1, kita langsung naik ke kelas 3. Rentang seperti ini akan mengarah pada situasi kita saat ini. Selama kita mengubah dunia, kita akan menjadi adik." Mileye berkata, "Apakah ada kemungkinan lain?" Setelah hening sejenak, menara kecil berkata, "Ada kemungkinan lain bahwa orang yang menciptakan tingkatan alam dan alam semesta sedang bermain-main. Dia bahkan mungkin tidak tahu berapa banyak tingkatan alam dan alam semesta yang dia buatkan." Mileye. Menara kecil berkata, "Tentu saja, apapun masalahnya, masalah terbesar adalah dirimu sendiri. Kamu memang telah bekerja keras, tetapi kamu tidak memiliki rasa krisis yang dimiliki majikan. Perbedaan terbesar antara majikan dan kamu adalah jika dia tidak bekerja keras, dia akan benar-benar mati. Tetapi kamu berbeda, jika kamu tidak bekerja keras, kamu dapat mengandalkan adik. Apalagi dengan adanya Kak Lydia, kamu tidak akan pernah merasa krisis, jadi jauh di lubuk hati kamu tidak memiliki kekhawatiran." Berbicara tentang ini, dia berhenti, kemudian berkata, "Kak Destiny sudah terlalu memanjakanmu." Setelah terdiam lama, Mileye tersenyum dan berkata, "Aku mengerti." Saat dia mengatakan itu, dia melihat pedang biru gaib di tangannya dan berkata dengan lembu, "Aku pernah menyatu dengan Jiwani. Dia adalah aku dan begitu juga sebaliknya, tapi dia bisa membawa kekuatan elapse ruang waktu dan juga kekuatan pemutarbalikan waktu di menara kecil. Jika demikian, mengapa aku tidak bisa?" Menara kecil berkata dengan suara yang dalam, "Majikan muda, jangan main-main, Jiwani itu sudah diubah oleh Kak Destiny, sedangkan kamu tidak."
Mileye tertawa dan berkata, coba. Suara itu jatuh, dia meninggalkan menara kecil, lalu keluar. Dia langsung memasuki ruang waktu dan kali ini dia tidak menggunakan pedang biru gaib. Segera saat dia memasuki ruang waktu siang hari, seluruh tubuhnya menjadi tua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mileye perlahan menutup matanya, merentangkan telapak tangannya dan saat berikutnya, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kekuatan pemutarbalikan waktu di menara kecil. Satu melawan dan satu menuruti. Dan kali ini, dia tidak memilih untuk menggunakan pedang biru gaib. Dia membiarkan dua kekuatan yang sangat berbeda melampiaskan malapetaka padanya. Berbeda dari sebelumnya, dia tidak lagi hanya menggunakan kedua kekuatan tersebut, tetapi merasakan kedua kekuatan tersebut dengan hati-hati. Merasakannya secara pribadi, kemudian menemukan keseimbangan antara kedua kekuatan tersebut. Sebelumnya, dia mengandalkan dua jenis kekuatan, tapi kali ini, yang harus dia lakukan adalah mengendalikan dua jenis kekuatan. Dan kali ini, dia tidak meminjam kekuatan pedang biru gaib. Tidak mudah untuk melakukan ini. Wajah Mileye menjadi semakin tua. Tidak lama kemudian, dia sudah beruban dan napasnya sangat lemah. Menara kecil berkata dengan ngeri, majikan muda, jangan memaksakan diri. Cepat gunakan pedang biru gaib. Kita jangan berusaha lagi. Tidak ada salahnya menjadi generasi kedua, jangan membuatku takut. Mileye tidak menggubris menara kecil. Menara kecil buru-buru berkata, Jiwani, tolong bantu majikan muda. Jiwani dengan gemetar berkata, aku hanya sebuah pedang. Persetan. Menara kecil. Bersambung.